Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma pernah menceritakan kisah antara ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Urwah menceritakan, dia diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Beliau mengatakan, "Lamma ra'aitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin, faqultu lahu, ya Rasulullah, ud'u Allah li." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma ighfir li Aisyah dhanbaha ma taqaddama wa ta'akhkhar." Atau qala, "Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat." Aisyah mengatakan, ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan senang, aku berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, berdoalah untukku." Maka Rasulullah kemudian mendoakan Aisyah dengan mengatakan, "Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat." Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya Aisyah yang telah lalu dan yang akan datang, yang tersembunyi dan yang terlihat. Kemudian Urwah bin Zubair melanjutkan kisahnya tersebut. Mendengar doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dhahikat. Beliau tertawa. Hatta waqa'a ra'suha ala hijriha min ad-dhahik. Saking Aisyah radhiyallahu taala anha tertawa dengan sangat senang, sampai-sampai kepala beliau menyentuh pangkuannya, karena bahagianya mendengar doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya. Maka Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Tadhaku ayasurruni du'ai?" Rasulullah bertanya, ayasurruki du'ai? Apakah doaku itu membuat engkau bahagia, hai Aisyah? Maka Aisyah menjawab, "Wa mali la yasurruni du'aka." Bagaimana mungkin ya Rasulullah, doamu tidak membahagiakanku? Maka Rasulullah mengatakan, "Wallahi innahu la du'ai li ummati fi kulli shalah." Demi Allah, doa yang sama juga selalu aku panjatkan kepada Allah untuk umatku di setiap kali aku salat. Hadis ini menggambarkan begitu banyak pelajaran ya, untuk kita. Pelajaran pertama, begitu dekatnya hubungan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri-istrinya, terutama Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga mereka saling memahami antara satu dengan yang lain. Mereka tahu kapan pasangannya senang, kapan pasangannya sedih, kapan pasangannya bahagia, dan kapan pasangannya sedang gelisah. Sampai-sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau tahu kapan harus meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau melihat ekspresi Nabi, kapan beliau senang, kapan beliau sedang tidak terlalu banyak beban. Maka saat itulah beliau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak setiap kali mau langsung minta.
setiap kali menginginkan sesuatu langsung minta, tidak. Beliau menginginkan sesuatu dan ketika meminta beliau lihat dulu bagaimana keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah layak untuk dimintai atau tidak? Kalau sedang layak untuk dimintai maka beliau meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran yang kedua dalam hadis ini, Ummul Mukminin mengajarkan kepada kita semua apa yang seharusnya yang paling utama kita minta kepada suami. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah li. Beliau meminta didoakan. Mungkin jarang di antara istri-istri zaman sekarang yang minta kepada suaminya untuk didoakan. Sebagian besar mungkin meminta ya kebutuhan, minta uang, minta ini, minta itu, minta perkakas, ya, minta perhiasan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, tapi jarang minta doa kepada suaminya. Dan Ummul Mukminin Aisyah mengajarkan kepada kita hal tersebut. Jadi beliau minta kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan saya. Karena doa seorang suami untuk istrinya adalah doa yang sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang suami mendoakan kebaikan untuk istrinya, berarti itu dia ridho kepada istrinya. Dan kalau suami ridho kepada istrinya, maka istrinya yang berbahagia di hadapan Allah. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, apabila seorang wanita menunaikan sholat dan berzakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, dan dia taat pada suaminya, maka Allah akan mengatakan kepadanya nanti di akhirat, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Dan ketika suami mendoakan kebaikan-kebaikan untuk istri, maka itu berarti suami itu ridho kepada istrinya, dan itu adalah salah satu pintu surga bagi seorang istri. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah bagi seorang suami hendaklah banyak mendoakan istri. Dan biasanya luput dari keseharian suami itu mendoakan istrinya. Kadang mendoakan dirinya, mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan anak-anaknya, tapi biasa luput doa untuk istri. Nah, ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk tidak lupa mendoakan istri. Karena apabila suami mendoakan istrinya, insya Allah istrinya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, yang menjaga harga dirinya dan menjaga kehormatannya. Tapi bila suami tidak pernah mendoakan istrinya, dia hanya menuntut istrinya taat kepadanya, menuntut membuatkan ini itu, melayani ini dan itu, tapi tidak pernah mendoakan istrinya dengan alasan, saya sudah nafkahi kamu, maka kamu wajib melaksanakan apa yang saya perintahkan. Ya, memang itu adalah kewajiban istri, ya, tapi suami pun harus punya andil untuk memperbaiki istrinya. Salah satu upaya kita memperbaiki istri kita adalah banyak mendoakan. Mendoakan dia diampuni oleh Allah, mendoakan dia diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, diberikan kelapangan dada dalam menghadapi problema rumah tangga, diberikan kesabaran menerima nafkah yang mungkin bagi dia masih kurang dan seterusnya. Didoakan. Kalau saling mendoakan, insya Allah rumah tangga akan menjadi tentram dan bahagia. Ya.
Jamaah sekalian, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ketika melihat istrinya tertawa, bahagia dan lain sebagainya, Rasulullah tidak lupa untuk bertanya, "Kamu bahagia tidak?" Ya. Rasulullah mengatakan, "Kamu bahagia tidak mendengarkan doa saya tadi?" Ya. Beliau bertanya kepada Aisyah, "Kamu bahagia tidak mendengarkan saya punya doa tadi?" Ya. Jarang suami bertanya kepada istrinya, "Kamu bahagia tidak sama-sama dengan saya?" Ya. "Kamu bahagia tidak mendapatkan nafkah cuma sekian?" Ya. "Kamu bahagia tidak?" Kita jarang mengungkapkan itu, atau pernah tapi ya tidak sering. Bahkan mungkin ada yang tidak pernah bertanya kepada istrinya, "Kamu bahagia atau tidak?" Padahal seorang suami punya kewajiban membahagiakan istrinya, karena membahagiakan istri adalah salah satu kewajiban suami. Dan membahagiakan itu tidak harus dengan harta benda yang berlimpah atau berlebihan. Ada hal-hal yang lain yang membuat istri itu berbahagia walaupun tidak dikasih harta. Ya. Nah, contohnya tadi Rasulullah memberikan pertanyaan kepada Aisyah setelah beliau mendoakan istrinya, "Apakah kamu bahagia dengan doaku?" Ya. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istri kita, dan istri kita kebetulan mendengar doa tersebut, maka tanya sama dia, "Kamu bahagia? Kamu senang gak mendengarkan doa saya tadi?" Ya, tentu orang yang beriman pasti senang didoakan kebaikan-kebaikan. Ya. Dan Aisyah pun ketika ditanya, "Kamu bahagia mendengarkan doa?" Dia bilang, "Bagaimana mungkin saya tidak bahagia mendengarkan doa Nabi SAW?" Dan doa Nabi adalah doa yang mustajab, doa yang didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran yang lain dari hadis ini menggambarkan bahwa memang istri-istri Nabi itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah lalu dan yang akan datang. Ya. Dan istri-istri Nabi adalah wanita-wanita yang mulia, yang dijamin masuk surga oleh Allah Azza wa Jalla, dan dijamin diampuni dosanya, karena yang mendoakan mereka adalah Rasul langsung. Rasulullah mendoakan istri-istrinya, maka tidak ada doa Nabi yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diterima. Dan doa yang paling berharga bagi seorang istri, ya doa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi untuk istrinya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla, berdasarkan hadis Nabi dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhir hadisnya mengatakan, "Demi Allah, itulah doaku untuk umatku di setiap kali aku sholat." Pelajaran berharganya bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melupakan umatnya ketika berdoa. Dan itulah kita berbahagia menjadi umatnya Nabi SAW, karena kita selalu mendoakan Nabi, dan Nabi pun sudah mendoakan kita. Bahkan sebelum kita lahir, Rasulullah SAW sudah mendoakan kita dalam doa-doa beliau. Bahkan beliau mengatakan di setiap kali sholat, setelah selesai sholat, beliau mendoakan umatnya yang hadir di hadapan beliau ketika itu, yang ada sezaman dengan beliau, dan yang beliau belum kenal sampai akhir zaman. Jadi kita ini walaupun tidak pernah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita sudah mendapatkan doanya Nabi. Makanya pantas bagi kita untuk banyak berterima kasih kepada Rasulullah SAW dengan cara banyak mengucapkan salawat dan salam untuk beliau. Nah, inilah
faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dan hadis ini disebut oleh para ulama kita adalah hadis yang perawinya thiqah, dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani bahwa derajatnya adalah derajat hadis yang hasan, yang bisa dijadikan sebagai hujjah dalam beragama. Wallahu waliyut taufiq. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.